Makan, semua manusia membutuhkan makanan agar tetap hidup. Sampai-sampai ada yang mempertanyakan makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Masalah makanan memang tak bisa diabaikan. Kekurangan makan bisa membuat runtuhnya sebuah peradaban besar. Begitu pentingnya makanan, sejak dikenalnya tulisan, manusia masa lampau mulai mencatat apa-apa yang mereka makan. Dari tinggalan dokumen tertulis dan dari tinggalan arkeologi lainnya, para arkeolog mulai menelusuri apa-apa yang dimakan oleh manusia di masa lalu. Mereka juga membandingkan makanan rakyat jelata dengan makanan para raja. Salah satunya adalah makanan para raja di Indonesia pada masa Jawa kuno. Masa kuno atau masa klasik di Indonesia ditandai dengan munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Periodisasi zaman ini dimulai dari abad ke-5 hingga abad ke-16 Masehi. Zaman ini juga ditandai dengan telah dikenalnya tulisan. Tulisan tersebut terbatas digunakan oleh kaum agamawan dan kaum elit saja. Mereka meninggalkan dokumen tertulis dalam bentuk prasasti berupa tulisan yang dipahat di atas batu maupun lempengan logam. Isi prasasti cukup beragam, tetapi kebanyakan isinya mencatat tentang peristiwa-peristiwa penting. Misalnya, kemenangan peperangan, keberhasilan pembangunan, penetapan tanah Sima, dan lain sebagainya. Namun, yang paling menarik adalah prasasti juga memuat berbagai jenis makanan, terutama makanan yang hanya boleh dimakan oleh raja. Makanan para raja ini disebut sebagai Raja Mangsa. Raja Mangsa merupakan hak istimewa bagi para raja dan terlarang bagi rakyat jelata untuk mengonsumsinya, terkecuali dihadiahkan oleh raja pada saat upacara tertentu. Kategori Raja Mangsa ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno, di antaranya adalah Badawang Baning, Wedus Gunting, Asu Tugel, Karung Pulih, Karung Mati Ring Gantungan. Pertama adalah badawang baning, merupakan hewan sejenis penyu dan kura-kura. Hewan ini dimasak dengan merebus bersama cangkang-cangkangnya. Hal ini seperti yang terdapat pada relief Candi Borobudur. Yang kedua adalah wedus gunting. Wedus gunting merupakan kambing atau domba yang masih belum keluar ekornya. Hal ini merujuk pada kambing yang masih muda umurnya. Ketiga adalah asu tugel. Kata asu berarti anjing dan kata tugel berarti dikebiri. Asu tugel adalah hewan anjing yang terlebih dulu dikebiri dan kemudian ditandai dengan memotong ekornya. Ketiga adalah karung pulih. Karung dalam bahasa Jawa kuno berarti babi hutan dan kata pulih juga merujuk pada kebiri. Jadi karung pulih adalah babi hutan yang telah dikebiri. Ada lagi yang menafsirkan bahwa karung pulih ini adalah babi hutan yang diadu. Dan yang terakhir adalah karung mati ring gantungan. Maksudnya adalah babi hutan yang mati di dalam jerat. Itulah sekelumit santapan ekstrim para raja Jawa kuno. Di antaranya terdapat babi dan anjing yang dikebiri terlebih dahulu. Kira-kira mengapa hewan tersebut harus dikebiri sebelum disantap oleh raja? Demikian video singkat kali ini. Mohon dukungan untuk kemajuan channel ini dengan cara subscribe, menyukai, berkomentar dan membagikan ke media sosial Anda. Terima kasih, dan sampai jumpa pada video berikutnya.